Jadi hari ini pertemuan kita adalah sarasehan stakeholders atau yang kami sebut dengan pengawal, di mana tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini yang pertama, kami ingin memperkenalkan strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan yang kita sebut dengan Rapala Emas. Di sini nanti akan ada pengantar dan diskusinya lebih lanjut. Nah, ini kita coba ya bicara tentang Rapala Emas hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membaca yang dikirimkan beserta undangan itu, dasar-dasar ini, dan ini sebetulnya rangkaian dari yang sebelumnya supaya bisa dipahami karena ini kita berkegiatan di daerah Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tahap selanjutnya mungkin dari segi pengawasan kami dari PSPKP secara rutin memberikan laporan untuk gambaran kegiatan yang dilakukan, baik itu kegiatan dari masyarakat, kegiatan dari dinas, dari NGO, semuanya kami rutin menginformasikan. Akan terus dipantau sejauh mana perkembangan dari pelestarian sumber daya perikanan yang ada di NTB. Agenda rutin dari JARI itu setiap tahun, dari tahun kemarin, jadi kita bisa melihat progres dari semua aktivitas dan rencana aksi yang sudah kita buat, yang sudah kita tetapkan dari tahun-tahun kemarin, sampai mana itu dijalankan dan berkembang semuanya untuk kelangsungan keberlanjutan sumber daya perikanan kita. Kami impress dengan program ini, bahkan sangat mengharapkan program ini bisa berkelanjutan. Oleh karena itu ada dua hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengedukasi, yang kemudian bagaimana kita mensosialisasikan. Dengan kegiatan atau acara pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh JARI, tentunya kami sangat mengapresiasi yang sedalam-dalamnya, yang mana kegiatan seperti ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, dan merencanakan ke depan bagaimana pelestarian lingkungan ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan kepada semua stakeholder untuk kita saling bergandengan tangan, bersinergi satu sama lain dengan visi misi yang sama, bagaimana pelestarian lingkungan laut ini ke depannya akan lebih baik. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya dan bagi kelompok binaan saya ini, Pokpasmas, yang ada di 3 desa yang dibina oleh lembaga JARI, Desa Suruni Mumbul, Desa Labuan Lombok, dan Desa Pringgabaya. Itu sejak terbentuk Pokpasmas ini kelihatannya pengeboman, pemutasan yang ada di wilayah kita di Pringgabaya ini diperkirakan agak berkurang, tetapi yang masih itu yang pakai alat bantu itu yang masih, dia katanya kalau itu kan orang luar itu. Mudah-mudahan di berikutnya kegiatan ini lebih sering diadakan. Saya kira ini cukup bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya kepada masyarakat yang saya bina. Rapala Emas ini sudah kita lakukan beberapa kali. Penutupan ini kita lakukan 3 bulan sekali, dan kita buka di bulan-bulan tertentu. Setelah sekarang penutupan yang kedua kalinya ini dan juga ini yang ketiga kalinya ini kan sudah Gili Lebur itu nggak tahu gimana lagi caranya karena sudah banyak yang rusak. Contoh kayak kapal yang naik di sana kan, contoh kayak feri itu yang kami minta kayak pemerintah setempat. Kalau masyarakat kecil yang merusak sering diproses. Kalau masalah kayak pemerintah yang merusak tidak dipermasalahkan, jadi minta tolong kalau bisa kan dibantulah kami dari Pelita Kayangan gimana caranya itu. Kalau bisa Pak, lokasi yang kita tutup sekarang ini yang dari kemarin itu kita tutup total aja. Karena di sana ya seperti katanya Pak Ibu tadi yang dari JARI bisa jadi tabungan buat kami Pak. Dari situ mungkin guritanya bisa berkembang biak dan menyebar ke wilayah-wilayah lain yang di sekitarnya itu Pak. Saya nggak tahu apakah ada waktu-waktu tadi yang 3 bulan, apakah waktunya itu sudah diperhitungkan sesuai dengan biologi gurita gitu. Ada juga yang lain yang saya catat dari pertemuan hari ini bahwa sebenarnya masyarakat ini yang mengawasi kegiatan aktivitas yang menjamin tercapainya tujuan Rapala ini itu memang
benar-benar memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengawas tentunya. Tetapi dia sebagai pengawas itu tidak bisa berhasil jika tidak berkoordinasi dengan pihak lain. Contohnya misalnya dengan desa, kemudian dengan dari KKP, dari polisi, Polair, atau dari pihak-pihak mana saja. Jadi bisa saja masyarakat ini menemukan sesuatu yang bisa dilaporkan dan kemudian harusnya laporan ini ditanggapi gitu. Jadi jangan sampai pengawasan ini menjadi tidak berguna jika tidak ada tindak lanjutnya. Pemahaman di nelayan kita itu mana sih yang diberikan gurita yang bisa ditangkap yang bernilai ekonomis, supaya pengepul juga bisa hadir di sana untuk memberikan ruang penilaian itu. Dengan kegiatan ini sangat penting sekali supaya kita teredukasi terkait tentang gimana menjaga kelestarian laut yang berkelanjutan. Jadi akhir-akhir ini kita sering mendengar kaitannya dengan overfishing atau penangkapan yang berlebihan, berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat nelayan kita, kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati kita yang tidak terkontrol. Seperti yang Pak Camat bilang tadi, itu kurang pengawasan. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah buat kita semua stakeholder untuk ikut memikirkan bagaimana sebenarnya tata cara pengelolaan sumber daya hayati laut kita ini secara berkelanjutan, agar jangan nanti biota-biota yang yang menjadi andalan nelayan kita ini hilang dari habitatnya. Kita apresiasi Lembaga Jari sebagai inisiator terbentuknya Repala Emas, program Repala Emas dalam rangka melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati laut kita secara berkelanjutan. Rapala Emas ini merupakan program yang sangat baik, program yang sangat menguntungkan dari semua sisi, baik itu nelayan, pelaku usaha, dan lain sebagainya. Dan ke depan harapan kami Rapala Emas ini bisa dikembangkan di tempat-tempat lain pula, ataupun dimaksimalkan di satu daerah atau di satu kecamatan ini, dan dapat pula ditambah titik-titik fokus untuk mengembangkan program ini. Untuk kedepannya mungkin kami mengharapkan masyarakat apabila nanti kedepannya menemukan atau melihat pengelolaan atau sistem penangkapan ikan secara ilegal, kami dapat mengharapkan memberikan informasi secepatnya supaya kami juga dari pihak pengawas maupun Polair bisa melakukan tindakan apa yang menjadi tugas dan fungsi pokok kami. Akhirnya Rapala Emas ini memang praktik baik. Praktik baik itu kita coba lestarikan dan coba kita kemas dalam ruang pengelolaan berbasis masyarakat yang kami singkat dengan Rapala Emas. Semoga ini menjadi motivasi kita semua untuk bisa menjadi lebih baik dan semakin semangat mengawal pengelolaan perikanan berkelanjutan di NTB. Terima kasih.